kita kan sama waktu evaluasi diklat kemarin bahwa insya Allah Bapak Ibu lulus semua diklat ini, ya tahun depan kan seperti dijanjikan Bapak Kepala Pusat juga akan dipanggil lagi untuk ikut UKK gitu ya. Ya, yang ikut itu nanti ada penguatan. Alhamdulillah tidak kerasa. Nah, pada saat penguatan kompetensinya itulah nanti kita akan tambahkan materi-materi yang belum pada saat diklat daring ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan. Oh ya, untuk LK 5 cukup ketua kelompoknya aja yang ngumpulin, tapi ditulis nama-nama anggotanya, gitu ya. Nanti LK 6 juga sama, yang ini yang sekarang, ya. Nah, Bapak Ibu silakan dan buka dulu LMS-nya, ya. Saya share dulu LMS. Dibuka dulu LMS masing-masing, ya. LMS-nya silakan dibuka. Sudah kelihatan? Jangan lupa absen, ya Bapak Ibu. Sama, saya juga kadang suka lupa absen. Tapi sebenarnya kita nggak perlu kan sesuai ketentuan tidak perlu absen tiap hari ya. Yang penting pada saat login aja ya. Nah, jadi kita masuk ke sesi 6 ya. Kita udah nggak ada gamenya sengaja Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa lebih fokus mengerjakan coding-codingnya ya. Di sesi 6 ini kita masuk ke aplikasi desktop ya. Jadi dari sesi 1 sampai sesi 5 kita sudah mempelajari bagaimana instruksi dasar pemrograman berbasis objek menggunakan Java ya. Bapak Ibu sudah tahu instan variabel itu gimana, deklarasinya gimana, sudah tahu cara bikin metode void non void, sudah tahu cara bikin kelas, sudah tahu akses modifier private public lalu protected default seperti apa ya pada sesi-sesi sebelumnya. Nah, sekarang itu digabung menjadi satu sehingga ada yang disebut dengan aplikasi desktop ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan di-download bahan bacaannya. Bahan bacanya ini hanya PPT saja karena tidak terlalu banyak teorinya ya. Karena ini lebih banyak prakteknya, hanya prakteknya dikurangin. Tadinya itu sekitar hampir 1 lembaran yang aplikasi desktop. Karena sampai detail gitu ya, sampai jadi utuh. Nah, tapi sekarang kita kurangi, yang penting Bapak Ibu bisa membuat aplikasi sederhana, ya, aplikasi desktop sederhana ya. Jangan lupa bahan bacaan di-download, lalu nanti video pembelajaran di-upload di YouTube channel saya, lalu kemudian lembar kerja di-download ya Bapak Ibu. Nanti ada tugasnya itu cukup ketua kelompok saja. Jangan lupa ditulis nama anggotanya ya. Saya buka dulu ini di LMS-nya ya, seperti biasa. Ini hanya cuplikan PowerPoint saja ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak lengkap. Yang lengkapnya silakan Bapak Ibu bisa kita lihat di dalam bahan bacaan yang PPT-nya ya. Nah, kita lihat dulu yang ada di LMS ya. Ya, aplikasi desktop. Nah, akan diilustrasikan seperti ini. Kalau di kantor, ya. Nah, ini ada seorang petugas atau staf karyawan sebuah kantor, ya. Dia lagi menginput data, input data. Terus dia bilang gini, input datanya akan lebih mudah ya jika ada aplikasinya. Andai saya bisa bikin aplikasinya, ya. Gimana sih caranya bikin aplikasi desktop? Gitu, ya. Jadi dia nggak repot menginputin data. Nah, ya. Bikin animasi kayak gini sederhana aja Bapak Ibu. Saya bikin pakai Animaker. Nah, lalu ada tahapan membuat aplikasi desktop ya, ada tahapan-tahapannya. Nah, nanti kita akan lihat lebih lengkapnya tahapan-tahapan ini di PowerPoint yang bisa Bapak Ibu download di bahan bacaan ya. Lalu ada lembar kerjanya juga ya. Nah, lembar kerjanya tidak seluruhnya sesuai dengan permintaan dari soal, tetapi ya kita batasi karena keterbatasan waktu kita. Nanti begitu Bapak Ibu dipanggil ke BMTI, insya Allah tahun depan gitu ya, untuk ikut UKK, di situ ada penguatan kompetensinya, kita kuatkan lagi kompetensinya Bapak Ibu terkait dengan OOP Java ini. Nah, disitulah kita lengkapi yang belum kita pelajari di daring ini, gitu ya. Karena
Diklat daring ini disebutnya diklat dasar. Diklat dasar yang artinya ya terkait dengan materi-materi dasar. Ya. Nah, kita sekarang buka PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya udah kelihatan? Belum ya? Kelihatan? Nah, Bapak Ibu, yang lebih lengkapnya ini ada di PowerPoint yang bahan bacaannya, silakan aja di-download. Ini ada, oh ya, email saya dan Pak Ferry, silakan kalau misalkan mau menghubungi email kami ada di situ. Nah, tujuan pembelajaran dari sesi ini, nanti Bapak Ibu itu bisa menerapkan cara koneksi MySQL ke Java dengan benar. Kenapa? Karena di aplikasi desktop nanti ada basis datanya. Basis datanya kita buat pakai MySQL. Ya, nanti dikoneksikan atau dihubungkan antara MySQL ke Java. Gitu ya. Bagaimana caranya nanti kita akan pelajari bersama dan akan kita coba langsung. Kenapa? Karena RPL sekali lagi bukan pelajaran sastra yang hanya dihafalkan tetapi juga harus dipraktekkan ya. Nah, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah bagaimana caranya Bapak Ibu nanti bisa membuat aplikasi basis data menggunakan MySQL dan Java ya. Kenapa kita pakai MySQL DBMS-nya? Karena itu free, gratis gitu ya. Nah, jadi tolong nanti Bapak Ibu pada saat sesi 6 ini ya, ada beberapa software yang digunakan. Nah, software DBMS-nya kita pakai SAMPP 3.2.2 ya. Nanti kita gunakan itu. Karena dia free. Nah, karena Bapak Ibu kebanyakan sudah ikut database kan, yang mudah-mudahan itu sudah ada ya. Bagi yang belum ada nanti bisa di-download linknya kami berikan ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Kegiatan pembelajaran kita seperti biasa ada orientasi masalah, lalu ada tanya jawab. Bapak Ibu sudah punya kelompok masing-masing. Nanti silakan berdiskusikan kelompoknya terkait dengan praktek yang berupa penugasan. Ada di dalam lembar kerja ya. Seperti biasa yang sudah dilakukan pada sesi-sesi sebelumnya. Ya, kita masuk ke pengertian aplikasi desktop. Jadi apa itu aplikasi desktop? Aplikasi desktop ini dia adalah aplikasi yang berjalan sendiri tanpa menggunakan browser. Beda dengan aplikasi web. Kalau aplikasi web itu harus ada browser dulu, apakah itu Mozilla, apakah itu Opera, ataukah itu Microsoft Edge ya. Nah, jadi kalau nggak ada browser, si aplikasi web nggak bisa jalan. Tapi kalau aplikasi desktop, dia bisa jalan sendiri tuh. Tinggal ada executable filenya. Nah, makanya kenapa kemarin Bapak Ibu dari sesi 1 sampai sesi 5 saya selalu berulang-ulang bilang clean and build project ya. Clean and build project itu bertujuan untuk membuat executable file yang disebut dengan jar file. Nanti si jar filenya itu akan dijalankan ya. Nah, dijalankan di komputer lain tanpa harus ada netbin-nya. Gitu. Nah, itu tujuannya kenapa clean and build project. Nah, si aplikasi desktop ini dia bisa jalankan di komputer standalone. Nah, yang akan kita bikin ini adalah aplikasi desktop yang standalone, artinya hanya di PC atau komputer itu sendiri. Beda dengan aplikasi desktop yang client server. Kalau yang aplikasi desktop yang akan kita kembangkan ini disebutnya standalone, hanya ada di PC kita sendiri. Nanti hanya ada bisa diinstal di satu PC. Ya, tidak menghubungkan antara PC satu dengan PC lainnya. Ya, kalau menghubungkan PC satu dengan PC lainnya itu disebut dengan aplikasi yang client server. Nah, itu ntar lagi belajarnya, panjang lagi ceritanya itu. Ya, nah, lalu berikutnya apa sih keunggulan aplikasi desktop? Ya, nah keunggulannya dia dapat berjalan dengan independen tadi tanpa harus ada browser. Ya, nah jadi si aplikasi desktop ini karena semua file yang diperlukan itu ada untuk menjalankan aplikasinya itu sudah terinstal, nah, jadi dia tidak perlu koneksi internet. Kalau misalkan dia yang tidak membutuhkan koneksi ke URL, ya kalau programnya itu tidak ada koneksi ke URL, artinya semua filenya sudah ada di komputer yang sudah diinstal itu, dia nggak perlu koneksi ke internet, ya. Nah, lalu dapat dengan mudah memodifikasi settingan. Settingannya itu maksudnya settingan untuk install di PC yang akan dipakai ya, yang untuk user terakhirnya, untuk penggunanya ya. Nah itu diantaranya ya keunggulannya. Nah kelemahannya ada keunggulan, ada kelemahan. Namanya aplikasi pasti ada keunggulan, ada kelemahan ya. Nah
Kelemahannya ini adalah ketika kita menjalankan aplikasi ya dia harus install dulu. Tapi kalau yang si jarnya Java itu nggak perlu diinstalasi, cuman dia di PC-nya harus ada JRE. JRE itu untuk menjalankan .jar-nya, gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau misalkan terkait dengan lisensi ya, kalau kita bikinnya pakai Java karena Java-nya sendiri itu free ya, jadi aman kita karena nggak ada lisensi softwarenya gratis ya, kecuali kita bikinnya misalkan pakai Microsoft VB.NET ya itu harus yang berlisensi gitu ya. Nah, kelemahan lainnya dia nggak bisa dibuka di komputer lain kalau belum disimpan di komputer tersebut gitu. Ya, akan saya masukin di komputer saya, misalnya juga di komputer saya. Kalau belum diinstal di komputer yang lain ya akan bisa dibuka, ya. Kecuali nanti di-share filenya. Gitu ya. Biasanya nih perlu hardware dengan spek yang tinggi. Karena sekarang namanya pemrograman itu pasti butuh dengan satu butuh spek yang tinggi, ya. Mau itu aplikasi apapun. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat aplikasi desktop ada tahapannya. Yang pertama adalah kita akan bikin database-nya dulu, ya. Kita akan bikin database-nya. Nah, habis bikin database, kita bikin koneksi dia ke Java-nya. Gitu, ya. Nah, tapi dalam pembelajaran kita kali ini saya nggak akan bahas database secara detail karena itu ada pada diklat tersendiri, namanya diklat database client server, ya. Nah, rata-rata sih kan Bapak Ibu sudah ikut kalian ganda sudah mempelajari database yang client server itu, ya. Nah, jadi dalam hal ini kami tidak akan membahas database-nya secara detail. Kami menganggap bahwa Bapak Ibu sudah bisa bikin database-nya, gitu ya, menggunakan SQL. Nah, kalau sudah terkoneksi database ke Java-nya, maka langkah berikutnya adalah bikin user interface. User interface itu kayak bikin menu, kayak bikin tombol, bikin text field, nah kayak gitu-gitu. Itu user interface ya. Dari sesi 1 sampai 5 kita sudah berlatih itu semua. Kami mengharapkan Bapak Ibu sudah mampu membuat user interface dari sebuah aplikasi, ya. Baik itu menggunakan label, menggunakan text field, menggunakan radio button, menggunakan combo box dan yang lainnya, ya. Bahkan Bapak Ibu kita sudah belajar gimana caranya bikin loading progress bar, gitu. Bergaya programnya kan, ya. Nah, lalu kalau sudah ya kita coding. Kalau sudah coding kita tes aplikasinya jalan nggak nih. Kalau misalnya ada error ya kita perbaiki errornya lalu dijalankan lagi. Nah, itu adalah tahapan membuat aplikasi desktop, ya. Itu teorinya hanya segitu Bapak Ibu karena teori nggak akan banyak-banyak seperti biasa. Kalau nggak ada pertanyaan kita akan langsung masuk prakteknya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ingin tanyakan? Ingin tanyakan nggak? Ada? Ingin tanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Bapak Ibu ya, coba dibuka apa yang sudah mendownload lembar kerja, coba dibuka lembar kerjanya, tapi yang belum, silakan didownload dulu lembar kerja sesi 6, ya. Kita akan masuk prakteknya, kalau tidak ada yang bertanya tentang teorinya. Nah, kelihatan? Buatnya? Nah ya, jadi ini Bapak Ibu, kita masuk ke lembar kerja 6. Ini tadinya asalnya ini sekitar 100 lembar. Kenapa? Karena kita bikin aplikasi desktop full dari awal sampai jadi gitu ya. Nah, tetapi ini kami pangkas sehingga hanya jadi 18 lembar. Kenapa? Karena kita terkait keterbatasan waktu. Tapi ini sudah sampai bagaimana Bapak Ibu bisa bikin aplikasi, ada database-nya, ada CRUD-nya, gitu ya, yang sesi 6 ini. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan bikin database, ya. Nah, di lembar kerja ini kami tidak menampilkan bagaimana detail membuat database-nya, karena kami berasumsi bahwa Bapak Ibu sudah bisa membuat database-nya, sehingga database yang ada hanya kami tampilkan rancangannya saja, ya, desainernya saja ini.
Jadi Bapak Ibu kita buat tabel seperti ini ya. Nah, jadi sekarang bagi Bapak Ibu yang isinya sudah ada SHMPP, silakan dibuka SHMPP-nya, diaktifkan ya. Karena kita akan membuat aplikasi yang terhubung ke database, maka kita bikin dulu database-nya ya. Yang lupa Apache Star, SQL Star ya. Nah, kalau dia sudah muncul. Sekarang ya. Nah ya, jadi ini kita tampilkan SHMPP-nya ya, Apache MySQL gitu biasa ya. Nah kalau sudah, Bapak Ibu buka localhost phpMyAdmin. Kita buat dulu basis datanya. Kelihatan enggak? Localhost phpMyAdmin ya. Ini kami berasumsi bahwa Bapak Ibu karena sudah ikut database yang sebelumnya, jadi sudah dianggap bisa menggunakan MySQL ya, yang client server. Kita anggap seperti itu ya. Nah, sekarang kita bikin database-nya dulu. Nah, kita bikin database dulu ya. Kita kasih nama aja database ini, sebenarnya terserah Bapak Ibu nama database-nya apa ya. Saya kasih nama aja database-nya ini DB contoh. Itu ya. Nah, ini kita buat database-nya seperti ini. Langsung kita create ya. Nah, DB contoh ya. Langsung di dalamnya kita bikin tabel-tabel sesuai yang desainer yang ada di sini, yang ada di dalam LK kita ya. Kita buat aja dulu yang mudah dulu ya. Ini ada berelasi Bapak Ibu ya. Ada beberapa tabel yang berelasi. Nah, kita lihat dulu aja dari kita buat tabel murid. Tabel murid ini ada NIS, nama, font, alamat ya. Kita buat dulu tabel murid. Bisa diikuti? Bisa diikuti Bapak Ibu? Kalau bisa ya. Nah, ini jumlah kolomnya. Kalau misalkan kecepatan langsung bilang aja, langsung disela aja ya. Ya, silakan. Nanti bisa dilihat di YouTube dan ini live streaming YouTube kok. Ya. Nah, ada apa aja isinya? Kita lihat kembali di LK-nya. Ini ada NIS, nama, font, alamat. Ya, ya, silakan bisa sambil lihat YouTube nanti ya. Jadi ini kita buat dulu NIS, nama, alamat, apa lagi tadi? Telepon ya. Oh, jenis kelaminnya enggak. NIS, nama, font, alamat. Ya, ganti jenis kelamin aja ya. Enggak ada jenis kelamin. Ganti jenis kelamin aja ya. Enggak ketahuan perempuan atau laki-laki ya. Ya silakan mau pindah ke YouTube silakan. Nah, ini kita tentukan tipe datanya ya. Varchar semua. Varchar ya. Nah, terus ini kita kasih aja 10 ya. Nama sekitar 50. Alamat sekitar alamat pakai 100 lah ya. Jenis kelamin cukup 20 ya. Nah, kalau sudah kita tentukan yang menjadi primary key. Nah, nentuin primary key-nya di sini. Ya. Nah, lalu kita go. Ya. Nah, maka sini sekarang sudah jadi primary key. Bagaimana cara menentukan primary key? Kami nggak akan jelasin lagi ya Bapak Ibu, karena nanti ada di database. Kita menganggap berasumsi Bapak Ibu sudah paham lah ya tentang itu gitu. Kalau misalkan mau ikut yang belum ikut di cloud database, nanti bisa ikut di cloud database client server bagi yang belum, ya. Kan rata-rata sudah ya. Nah, kalau sudah, ini sudah kita
primary key. Nah, kita tinggal go aja. Ya, tinggal kita simpan ya. Kita save. Ya. Nah, maka jadi sekarang ini sudah dia jadi satu tabel namanya murid punya NIS nama alamat jenis kelamin. Nah, ini ada tanda kunci apa ini? Kunci sebagai primary key atau kunci primer. Ya, tandanya dia kunci emas. Ya. Nah, lalu berikutnya kita buat lagi tabel yang lain. Jangan diisi dulu, biarkan dulu. Kita buat lagi tabel yang lain dulu. Ya, bikin dulu tabel yang lain, kasih nama jurusan. Ya, nah, kita go. Ini ada kode jurusan, lalu ini ada nama jurusan. Ya, kode jurusan ini apa namanya? Varchar aja, nama jurusan juga sama Varchar. Ya, kita lihat aja di sini nanti tuh. Kode jurusan apa? Varchar. Jurusan mana jurusan? Nih, jurusan Varchar, nama jurusan Varchar. Ya, jurusan, nama jurusan ya. Kita aja 10, yang ini sekitar 30. Kurang kayaknya ya, 50 aja. Nah, lalu tentukan yang menjadi primary key-nya adalah kode jurusan. Lalu di go ya. Nah, kalau sudah kita save. Ya, jadi 2 tabel. Nggak usah diisi dulu, biarkan. Ya. Terus kita bikin lagi tabel berikutnya. Ya, berikutnya ada namanya kelas. Ya. Nah, kelas kita buat ada kode kelas sama nama kelas. Ya. Nah, ini sama Varchar ya. Kita lihat aja sesuai dengan yang ada di lembar kerja. Tuh. Kelas itu kode kelas nama kelas. Ya, Varchar semua. Samain aja ini 10, nama kelas 50. Ya. Nah, sebenarnya ini bebas Bapak Ibu mau berapa aja terserah Bapak Ibu ini. Ya. Jangan lupa tentukan primary key-nya kode kelas. Kenapa? Karena dia yang unik. Ya. Ingat bahwa menentukan primary key dia harus unik. Ya. Lalu kita simpan. Sekarang kita sudah punya 3 tabel ya. Nah, kita buat lagi tabel berikutnya. Ini ada tabel apalagi kelas terus mapel ya. Kita buat tabel mapel. Mata pelajaran ya. Kan kita mau buat yang aplikasi nilai siswa ya. Nah, sebenarnya gini, ini sesuai dengan yang soal yang sebelumnya, yang soal di nih. Soal yang waktu di sesi 1 ya, ada di LMS. Nih ya, Bapak Ibu, kita akan bikin aplikasi nilai siswa. Sebenarnya ini user requirement-nya, kebutuhan user dan kebutuhan sistemnya. Sebuah sekolah ingin menerapkan komputerisasi sistem nilai siswa. Siswa dapat melihat nilainya untuk setiap mapel pada jurusan dan kelas tertentu. Petugas BAK dapat mengelola, tambah ubah hapus mapel, jurusan dan kelas. Guru memberikan nilai, lalu nilai dari guru diinput oleh petugas BAK. Pengguna sistem ini diamankan dengan adanya user dan password saat login. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu, kita batasi nih. Nggak semua apa kebutuhan sistemnya itu kita bikin, ya. Jadi kita persingkat, kita pendekin, kita potong nih kebutuhan sistemnya, ya. Maka kita buat database-nya juga kita persingkat aja, nggak semua kita bikin sesuai dengan kebutuhan sistem ini ya. Karena ini yang kita bikin itu setengahnya dari kebutuhan sistem yang dipersyaratkan di soal ini. Apa-apa, yang penting Bapak Ibu nanti bisa koneksi basis data, lalu bisa tambah upah CRUD ya. Kita lanjut ya. Maka selanjutnya kita bikin tadi kita mau bikin apa? Mapel ya. Nah, kita bikin mapel, isinya kode mapel, lalu nama mapel ya. Nah, ini kita buat varchar, juga kita buat varchar, lalu ini
Kita buat 10, yang ini 50. Ya. Nah, jangan lupa primary key-nya kita tentukan adalah kode maple. Ya. Kenapa kode maple primary key? Karena dia unik. Ya, hanyalah dia. Nah, kita save. Ya. Sekarang kita sudah punya 4 tabel. Kan cepat bikin tabel di sini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang terbiasa pakai SQL yang konsol, silakan. Nggak masalah. Kami tidak memaksa Bapak Ibu harus menggunakan PPM admin. Nah, kalau Bapak Ibu lebih nyaman pakai yang konsol, silakan. Ya. Meskipun di sini juga bisa konsolnya, bisa langsung di sini nih, bikin konsolnya tuh. Ya. Nanti yang belum ikut database, ikut aja iklatnya. Ya. Kita sudah jadi jurusan kelas Maple Murid. Nah, berikutnya apa lagi yang belum? Ya. Maple Murid kelas jurusan udah user terus nilai, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang nilai user itu nggak usah dibuat juga, enggak apa-apa, ya. Nih, karena nanti kita apa namanya nggak akan pakai sampai ke ini ke user sama nilainya, ya. Nah, jadi mau dibuat nggak apa-apa, mau nggak dibuat juga nggak apa-apa. Ya. Kita buat aja ya supaya biar kelihatan relasinya seperti apa. Berikutnya kita buat tabel user. Isinya kita buat tabel nilai dulu ya. ID Maple, NIS, kode jurusan, kode kelas, nilai siswa. Ya. Jadi kita buat Maple, ya. Kita bikin Maple udah. Sekarang nilai. Nilai tambahin 6 kali. Tadi mulai dari aja isinya ID Maple, NIS, kode jurusan, kode kelas, nilai siswa. Nah, dinilai. Kita masukin ya ID Maple, ID kelas, ID jurusan, alumnis, sama nilai akhir ya. A aja. Nah, nih ID nilai. Nah, ada ID Maple, ID kelas, ID jurusan, NIS, NA, sama ID nilai ya. Nah, berarti ini kita ID Maple, NIS, berarti ini kita bikin varchar, terus ini kita bikin varchar, jurusan varchar, sama ya, NIS juga varchar, lalu NA ini kita pilih double, lalu ID nilai sama varchar. ID nilai yang jadi primary key. Di Maple 10, ID kelas 10, ID jurusan 10, NIS 10 tadi ya. NA jangan karena ini double, nah ini baca 10. Nah, maka yang menjadi primary key adalah yang ID nilai. Ya. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, sudah. Lalu kita simpan ya. Sekarang kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, tinggal satu lagi yaitu tabel user. User ini username password ya. Nah, yang user nggak usah dibikin juga nggak apa-apa karena nanti kita nggak bikin loginnya ya, nggak bikin loginnya. Nah, jadi Bapak Ibu kita sudah jadi ini si database-nya ya. Database-nya sudah jadi seperti ini. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Ya, kita sudah punya 5 tabel. Nah, maka sekarang kita tinggal buat relasinya ya. Nah, kita buat relasinya.
relasinya pada tabel ini itu seperti begini. Mapel ke nilai, murid ke nilai, kelas ke nilai, lalu jurusan ke nilai. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah untuk merelasikan kita butuh foreign key ya. Nah, coba. Nih, yang di tabel nilai ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, kita lihat coba ya. Nih, yang di lembar kerjanya ya. Mapel, ID Mapel ke ID Mapel dinilai. Nah, maka si ID Mapelnya kan primary key, dia akan ke foreign key di sini. Maka kita perlu buat dulu semua yang ada di nilai ini, ID Mapel, nih kode jurusan, kode kelas menjadi foreign key ya. Cara bikin foreign key-nya, maka Bapak Ibu, ini kita jadikan indeks ya. Masuk ke struktur ya, masuk ke struktur yang ini, nih, masuk ke struktur. DB contoh diklik, lalu klik struktur ya. Nah, pilih struktur di sini di apa namanya? Di jurusan ya. Nah, lalu kita indeks. Yang kode jurusan sorry. Oh, dinilai, sorry. Di tabel nilai dibuka, lalu buat klik strukturnya. Nah, ID Mapel di tabel nilai, klik indeks ya. ID Mapel di tabel nilai, klik indeks. Kita oke. Nah, lalu ID kelas juga sama. Kita indeks. Oke ya. Nah, maka muncul tanda ini tuh. Tanda apa namanya? Kunci perak ya. Tanda bahwa dia sudah menjadi foreign key. Nah, itu caranya membuat foreign key ya. Sama yang ini juga, ID jurusan juga. Oke. Nah, lalu yang NIS juga sama. Oke. Nah, ya. Jadi yang foreign key adalah ID Mapel, ID kelas, ID jurusan sama NIS. Karena dia nanti mau dihubungkan ke jurusan kelas Mapel sama murid. Nah, di mana si ID Mapel, kalau di tabel Mapel kan dia adalah sebagai primary key. Ya. Tapi di tabel nilai, si kode Mapel ini dia menjadi apa? Foreign key. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, langsung kita hubungkan ya, hubungkan ini di DB contoh ini ke sini. Kita ke klik more lalu ke desainer ya. Nah, kita atur ini posisinya tuh, biar rapi. Rapikan posisinya, rapikan ya. Begini lagi, tarik aja ya. Yang usernya nggak usah dibuat, nggak apa-apa, tabel user. Nah, kita pakai ini ya, lihat relationship ya, jangan kebalik. Ini harus dari primary key-nya, kode jurusan, di jurusan, foreign key-nya, ID jurusan, dinilai. Oh, sorry. Namanya harus sama nih. Saya samain dulu namanya. Karena nih, nama fieldnya harus sama. Jadi kalau di awal di induknya itu kode jurusan, maka di tabel nilai juga harus kode jurusan. Saya hapus dulu ya. Nah, kalau cara menghapus ini, menghapus relasi, kita bisa pakai klik yang bulatnya lalu delete. Ya, gitu. Nah, sekarang kita balik dulu ke tabel nilai. Kita harus ada perubahan dulu ya, klik struktur. Nah, ini tadi kita change dulu. Namanya harus sama dengan yang di tabel masternya. Ini pakai kode ya, simpan. Terus mana lagi? Ini ya. Ini kode. Sama ID jurusan juga kita change jadi kode jurusan. Ya. Jadi nama fieldnya harus sama dengan yang di tabel master. Ya. Nah, sudah sama semua. Kalau sudah sama semua, kita balik lagi ke
sini. Lalu kita buat desainernya ya. Baru kita buat relasinya. Kita create relationship ya dari tabel kode jurusan ke kode jurusan dinilai. Nah, kalau ini ya oke. Maka akan terbentuk ini ya. Nah, supaya ini enggak selalu acak-acakan begitu kita sudah ngeklik ya, kita save dulu aja. Nah, ini kita atur lagi posisinya supaya begitu kita ngeklik enggak istilahnya bahasa Sundanya babalatak gitu ya. Enggak babalatak lagi. Nah, kita atur dulu, kita rapihin ya, biar rapi si nilainya yang di tengah kan ya. Nah, sini kita atur ini di sini ya, biar rapi begitu. Langsung kita save page. Nih kita save page supaya dia nggak berubah-berubah ya. Oke, nah udah. Kalau udah, kita buat lagi create relationship-nya ya dari kode mapel ke kode mapel dinilai. Oke, ya. Nah udah kalau gitu, buat lagi dari NIS di murid ke NIS dinilai. Oke ya. Nah udah, kita buat lagi relasinya dari kode kelas di kelas ke kode kelas di oke. Nah, gitu ya. Kalau udah jadi begini, sudah kita simpan ulang supaya dia nggak acak-acakan. Begitu kita buka dia tetap rapi begini. Nah, sekarang udah jadi nih data relasinya, relasi antar tabelnya udah jadi. Maka sekarang yang kita lakukan adalah isi data. Isi aja satu dulu atau dua lah ya. Silahkan diisi dulu, isi mulai dari tabel masternya dulu, karena nanti nilai akan otomatis. Karena sini sudah berrelasi ya, isi dulu tabel master, klik tabel jurusan, lalu insert, ya, jurusannya ada apa aja, misalkan RPL 1, berarti ini nama jurusannya rekayasa perangkat lunak, ya, lalu TKJ 1, berarti ini nama jurusannya teknik komputer jaringan, ya. Kalau udah di go. Udah jadi ya. Tuh sekarang kita tabel jurusan punya 2 data. Nah, lalu yang kelas. Kelas kita insert ya. Kode kelas misalkan kita ubah dulu ya bentar jurusan. Ini enggak usah ada satunya. Edit ya, cara editnya kalau misalnya salah RPL aja. Tuh. Nah, terus ini TKJ aja, nggak usah ada angka satunya deh. Kan cuma satu TKJ ya TKJ gitu ya. Di kelas kita insert ya. Nah, kita insert di sini kode kelasnya misalkan RPL 01. Nama kelasnya kelas 10 RPL 01 misalkan gitu ya. Misalkan terus kode RPL 0 KJ 01 di sini maka kelas 10 PKJ 01 ya. Nah, tuh. Maka kita punya kelas sekarang mapel ya. Saya insert. Nah, si mapel ini misalkan nama mapelnya sistem operasi. Apa lagi? PD bahan dasar ya. Nah, kalau sudah mapel sekarang murid ya. Murid kita insert. NIS-nya misalkan S001. Nama Agus Bandrio. Misalkan ini terserah. Ya. Alamat
Garut. S kelamin laki. Misalkan gitu ya. Langsung ini lagi S002 nama Alisa Jaya. Alamat Bandung. S kelamin perempuan. Alamat Garut ya. Di sekolah di Garut. Nah, kalau udah kita simpan. Tunggu ya. Udah selesai. Nah, maka semua sudah punya data. Di jurusan udah punya kelas, udah punya mapel, udah punya murid, sudah ada isinya. Nah, sekarang tinggal nilai ya. Nah, yang nilai kita insert. Nah, lihat. Tuh, karena kita sudah bikin relasi, maka dia sudah ada. Ya. Sudah ada isinya. Kita udah tinggal ngisi aja. Kalau udah jurusan PL. NIS-nya berapa? S001, NA-nya berapa? 60, nilai N001. Ya. Nah, si aja satu dulu lah ya. Agung. Sekarang sudah lengkap data yang kita punya. Jadi artinya database kita sudah jadi nih. Ya. Database kita sudah jadi, yang sudah ada relasi antar tabelnya. Ya. Nah, untuk tabel user nggak dibuat juga nggak apa-apa. Kita nggak bikin login di aplikasinya. Nanti kalau Bapak Ibu udah lulus yang sekarang, dipanggil ke BMTI, kita lengkapin aplikasi yang sampai beres semua. Ya, penguatan kompetensinya. Nah, kalau kita udah jadi nih, maka sekarang Bapak Ibu, langkah berikutnya, kalau sudah jadi basis datanya, nanti Bapak Ibu kan bekerja sama di dalam kelompok, bikin seperti ini diulangin ya, tinggal dilihat nanti YouTube-nya, lalu dipraktekkan bersama dalam kelompoknya, ya, kan sudah ada kelompok masing-masing. Nah, jika ada yang kesulitan saling bantu di dalam kelompoknya, jika semua database-nya sudah selesai seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita akan mengkoneksikan database ini ke aplikasi NetBeans Java kita. Tuh ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat di NetBeans-nya. NetBeans-nya udah ke set? Udah ya? Enggak. Oh ya, bentar ya. Udah kelihatan? Belum kelihatan? Sekarang? Sekarang udah belum? Ya? Nah, ya. Nah, jadi maka langkah berikutnya Bapak Ibu, kita akan menghubungkan si database yang sudah kita bikin di MySQL tadi ke NetBeans ya. Nah, jadi caranya adalah kita cek dulu nih dari NetBeans-nya ke si MySQL-nya nyambung apa enggak. Nah, otomatis kita harus menyalakan ini ya tadi ya. Ini bisa tersambung dengan catatan si ininya disetar-setar terbuka. Kalau ininya enggak terbuka, nanti Bapak Ibu udah coding-coding susah-susah. Sama kayak buka ada peserta yang UKK di sini ya, udah coding susah-susah. Terus langsung ada error. Begitu ada error panik. Kok nggak bisa nyambung nih koneksi database saya ke NetBeans-nya ya? Kenapa ya? Oh, ternyata belum dinyalain ininya, lupa. Udah bikin terus ke stop. Nah, hati-hati. Si Apache sama MySQL-nya harus dinyalakan. Ya, supaya apa? Biar bisa tersambung ke ini, ke si NetBeans-nya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu, ya, ini yang langkah-langkah tadi itu ada di LK ya, kecuali yang bikin database sampai jadi tadi itu tidak di LK karena kami menganggap Bapak Ibu sudah tampil membuat database ya. Nanti silakan ditonton ulang aja mentoring yang ini. Langkah-langkah membuat database-nya hanya isi 5 tabel database-nya. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu ya, kita bikin project di NetBeans-nya. Kita bikin project baru ya. File new project. Ya. Seperti biasa next ya. Nah, kita kasih nama aja misalkan aplikasi nilai. Ya. Jangan lupa checklist main class supaya sudah ada main class-nya daripada kita bikin sendiri, ya kan? Nah, kalau sudah kita finish.
Nah, sekarang kita punya project namanya aplikasi nilai. Ya, punya project namanya aplikasi nilai. Ya kan? Nah, lalu Bapak Ibu, kita kan ingin aplikasi kita ini gaya lah gitu ya. Kita kan di sesi 5 udah bikin loading, progress bar, udah bikin menu, ya kan? Udah bisa, apalagi kemarin itu combo box, udah bisa split cache pakai combo box, udah bisa if pakai radio button, kan? Nah itu sekarang kita terapkan di sini. Nah makanya kita buka dulu program yang sebelumnya supaya kita bisa apa? Bisa refaktor daripada bikin ulang. Kan kelebihannya Sinetin dia bisa refaktor. Ya, kita bisa refaktor. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kita refaktor dulu nih. Kita buka program yang Splash itu ya. Kemarin kan di program Splash ya. Nah, di program Splash ini Bapak Ibu ya, kita buka. Ini yang form Splash ya. Form Splash itu yang loadingan. Nah, ini ya. Ini yang loadingan ya. Kita cek dulu jalan nggak, takutnya udah kita refaktor nggak jalan. Ya. Dulu jalan nggak nih? Oh jalan splash-nya. Kita mau ambil ini nih si splash-nya ya. Nah kan kita udah bisa bikin ini. Udah gayanya program kita kan. Tuh. Sekarang kita ambil aja kita refaktor yang program splash ini ya. Jadi caranya refaktor gimana? Kita klik kanan. Sorry, di form splash-nya ya. Yang form splash yang kita refaktor. Ini kita klik kanan, lalu kita pilih refaktor, langsung pilih copy ya. Nah, langsung ini pindah ke aplikasi nilai, projectnya ke aplikasi nilai. Kasih nama aja form splash, tetap ya. Nah, langsung refaktor. Ya, tunggu sampai proses refaktornya selesai. Kecepatan refaktor tergantung spesifikasi hardware masing-masing. Makanya kalau mau bikin program spek hardware-nya cukup butuh lumayan tinggi ya. Ya, RAM-nya minimal 4 minimal itu. 4 itu sudah ya kita harus sambil ngopi sambil ngemil gitu ngodingnya ya. Nah, ini kalau sudah kita refaktor maka kita lihat bahwa ini isinya ya. Cukupin aja dulu ya, jangan bingung. Lalu banyak yang dibuka nanti bisa bingung Bapak Ibu. Nah, kalau yang nggak penting-penting cukupin aja. Nah, ini ada form splash-nya. Nah, ini form splash yang di sini kan, yang di aplikasi nilai. Yang ini boleh ditutup. Kalau udah nggak dibutuhin, tutup aja. Ya, ini ada form splash. Nah, si form splash-nya ini kita ganti aja, kita edit. Ini kita ganti dengan aplikasi nilai ya. Nah, Bapak Ibu kan sudah bisa nambahin image, sudah bisa bikin gambar bagus-bagus ya. Nanti di sini kalau mau ditambahin gambar di kelompoknya silakan. Jangan lupa nanti ya Bapak Ibu ditulis nama anggota kelompok masing-masing ya. Tapi jangan di bagian loading, nanti yang di bagian menunya ya. Nah, ini udah jadi nih si splash-nya. Sekarang kita tinggal bikin apa? Menu ya. Kita bikin menu mah pakai apa? JFrame form ya. Nah, menu JFrame form. Jangan J internal karena ini untuk menu ya. Menu kita JFrame form ya. Kita kasih nama aja form menu ya. Nah, ini finish. Nah, kalau udah kita gedein ya Bapak Ibu, kita gedein begini. Tuh, ya. Kita gedein. Terus kalau udah digedein Bapak Ibu tambahin tuh menunya, menu bar ya. Menu barnya tambahin.
ya. Langsung ini diganti aja. Ini jadi kita punya data apa aja? Data siswa. Terus ubah lagi. Data jurusan. Ya. Terus ini tambahin lagi menunya. Add menu. Data apa lagi? Data kelas ya. Nah, sama lagi nih, tinggal tambahin lagi. Add menu lagi. Data lagi sih. Data apa lagi ya? Kelas jurusan mapel. Data mapel ya. Nah, tuh. Terus tambahin lagi data. Oh, adalah cukup segitu aja ya. Kan nilai bisa di sini ya. Nah, langsung ini kalau udah jadi nih Bapak Ibu, tambahin panel supaya bagus kan, ada warna-warni ya. Ini tambahin panel. Langsung propertiesnya kita atur, kasih warna ya, biar bagus. Terserah warnanya Bapak Ibu ingin warna apa ya. Nah, ya. Jadi nih, kalau ini udah jadi, maka langkah selanjutnya apa? Kita bikin manggil si dari form splash-nya ini manggil si ini ya. Aja dari yang sebelumnya. Biar cepet kan? Nih. Manggil di aplikasi nilai ya untuk menjalankan form splash ya. Nah, kita lihat aja yang di sebelumnya ya. Kan udah ada. Kita lihat yang sebelumnya di program splash. Nah, ini aja lah kita copy, nanti tinggal kita ganti ya. Biar cepat. Daripada lama-lama. Like it. Terus kita pindahin ke sini. Kita nilai. Komennya ya. Ke mainnya, main kelas. Main kelasnya kan di aplikasi nilai ya. Main kelasnya. Nah, nanti mau buka si program splash-nya dari aplikasi nilai ya. Nah, kita copy aja. Kalau ada error nggak apa-apa. Juga dia nggak akan error. Ya, kita benerin. Nah, jangan lupa di form splash-nya ini kita atur ininya harus kemarin apa? Sudah public belum? Cek. Oh, kemarin password protected ya. Bisa sih jadiin public aja ya. Biar aman. Terus yang ini sama jadiin public juga ya. Oh, sudah public ya. Ini akses modifier nih. Ingat-ingat. Nah, ini kalau sudah, maka Bapak Ibu kita tinggal lanjut lagi yang tadi ya. Yang ini kita benerin. Nah, kita kasih nama ini form splash awal-awal. Nah, udah ya. Nah, sama kan namanya. Ada yang error enggak? Ada. Nah, kalau warning-warning aja biarin. Apa ya. Nah, ini sudah membuka menunya ya. Nah, sudah. Nah, tinggal kita simpan. Nah, coba kita jalanin dulu ya. Kebuka enggak? Jalankan project, jangan jalankan file. Kalau jalankan file nggak akan bisa karena jadi project ya. Apa nih? Nah, mulai. Oh, ininya ya, belum ya. Tadi filenya kan tadi ya. Bentar ya, saya jalanin dulu. Output. Kita mulai splash. Oh ya, ntar kita benerin di sini nih ya. Kalau ada error kayak gini nggak apa-apa, kita benerin aja ya. Ibu, kita cek ininya tadi sudah
publik ya. Yang ininya, kodenya publik juga ya. Nah, terus yang form menunya, cek juga ini ya. Udah, oh ini lupa. Remnya oke. Kasih nilai. Nah, kalau apa, biarin dulu. Kalau misalkan ada error gini, apa, biarin dulu ya. Nah, kalau sudah ini, ya, maka sudah desain ini, ya. Di Bapak Ibu yang desain menu, apa, desain formnya, ini ada di, apa namanya, ada di dalam LK-nya, ya. Ada di dalam LK-nya, nanti Bapak Ibu bisa kita lihat ini, ya. Ini ada di dalam LK-nya, seperti ini ya, langkah-langkah yang tadi itu ya, kalau lupa lagi ya. Nah, maka kalau sudah kita bikin, apa namanya, project baru gitu, ya. Nah, sudah jadi project barunya, ini misalkan Mas Adro nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nanti kita perbaiki aja. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan si database MySQL itu ke ini, ke Apache NetBeans ya. Nah, maka langkahnya Bapak Ibu, ini buka tab service nih, tab service ya, sebentar. Karena ini sudah terinstall MySQL-nya, saya pindah ke isi lain dulu ya. Bentar ya. Bentar ya. Bapak Ibu ya, kita koneksikan database ke database MySQL ke Java NetBeans-nya. Caranya kita ngecek seperti ini ya, di service ini ya. Bapak Ibu klik ini database. Klik database ya, klik tab service lalu klik database. Nanti di database ini Bapak Ibu klik kanan. Klik kanan langsung new connection ya. Sudah klik kanan new connection. Nah, nanti karena di tempat Bapak Ibu itu belum terinstall ininya si konektor J drivernya, maka dia nggak akan muncul begini nih, nggak bisa di next. Maka Bapak Ibu harus install dulu. Nanti di sini ada bacaan download apa namanya MySQL Connector J. Nah, itu diklik aja downloadnya ya. Atau gini, bisa share nggak salah satu punya Bapak Ibu komputernya, share aja. Ini saya stop yang share saya, Bapak Ibu share komputer salah satu. Pak Asep ada? Halo, Pak Asep? Pak Asep ada, Pak Asep ada di sana? Pak Asep? Atau yang lain? Ada yang bisa di-share komputernya? Mangga Pak Doni, silakan. Pak Doni aja sok yang di-share. Soalnya yang saya udah keinstall. Yang lain yang pakai PC, silakan. Yang lagi buka ini NetBeans. Siapa yang lagi buka NetBeans? Ada nggak? Ada yang mau di-share nggak? Oh, Pak Asep, share Pak. Enggak, Pak Asep yang lagi nge-share. Ya. Nah, Pak, bikin salah satu project aja. Pak Asep, bikin aja project, salah satu aja. File new project. Kayaknya Pak Asep setuju dulu dan kayaknya Pak Asep dulu. Ya, terus next. Ya, kasih aja itu. Oke.
namanya bebas ya. Nah ini ya Bapak Ibu, lihat yang punya Pak Asep cara mengkoneksikan database. Kita tunggu sampai proyeknya beres ya. Jadi nggak usah sampai lengkap menunya jadi dulu juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk mengkoneksikan saja. Diklik Pak yang proyek koneksi database. Diklik. Diklik yang koneksi database ya. Klik. Nah, langsung klik service. Klik tab service yang ini Pak. Ya. Langsung di database-nya klik kanan. Coba. Kayaknya dia udah ada tuh di DBC-nya. Coba Pak, klik kanan di database, ya, klik kanan, new connection, ya. Nah, nih, karena Pak Asep juga udah nginstal, maka dia ada next-nya. Yang lain yang belum keinstal, Pak Asep udah keinstal. Pak Doni lagi, udah keinstal belum? Pak Doni udah keinstal belum? Oke, Pak punya Pak Hermansa, coba. Oh, Pak Doni. Pak Doni sok, enggak. Ya, salah satu project aja, Pak. Ya, klik kanan database, nggak apa-apa. Klik database, Pak. Database yang atas. Ya, klik kanan, new connection, ya. Klik new connection-nya. Nah, tuh. Kalau belum keinstal, dia ada seperti ini. Nah, Bapak Ibu perlu ngedownload di sini. Klik, Pak. Yang ini, yang Dev MySQL ini diklik. Yang ini, Pak, Dev MySQL. Ya, klik aja. Itu Bapak Ibu harus mendownload dulu JConnector karena kita pakai namanya JConnector dari Java ya. Nah, kita tunggu, kita download ya. Nah, ini Bapak select operating systemnya. Nanti Bapak Ibu ya, select operating, jangan window Pak. Jangan, select operating system yang ini diklik ya. Pilih independent platform supaya bisa untuk semua. Bapak pilih yang independent platform. Oh ya. Pilih yang independent platform. Nah ya, platform independen. Terus download Pak. Download aja yang zip. Ini yang bawah Pak. Yang bawah. Ya, download. Oke. Terus tarik ke bawah Pak. Tarik ke bawah. Nah ini no thanks, just start my download. Nah, tunggu sampai proses downloadnya beres. Ya. Tuh, save Pak. Di save, jangan di open, di save. Ya. Oke, tunggu sampai prosesnya beres. Dah, view download Pak. Klik view downloadnya. Ya, view download. Nah, ini sudah di-download ya. Berarti dibuka di folder Bapak, Pak. Dibuka di foldernya. Biasanya masuk ke download Windows Explorer. Ya, kalau sudah ini, enggak diekstrak dulu, Pak. Maaf, diekstrak dulu. Diekstrak dulu. Di folder yang tadi itu, diekstrak. Ya, enggak di-share. Diekstrak dulu, Pak, ya. Klik kanan ekstrak. Boleh di-share, Pak, yang Windows Explorer-nya. Biar kelihatan. Ya. Boleh nanya? Ya. Itu kan downloadnya langsung dari NetBeans Bu ya? Kalau dia langsung nggak pakai NetBeans dulu, langsung download bisa Bu? Bisa. Buka aja itunya. Kita udah nanti kita masukin juga di LMS, Pak. Ya. Oh iya Bu. Ya. Makasih Bu. Ya, ini platform independen yang kita download ini platform independen. Kenapa? Supaya bisa di semua SO, supaya bisa di semua OS. Nanti bisa di Windows 32 bit, 64 bit, bisa di Linux, bisa di yang pakai Mac, bisa di Mac gitu, ya. Udah Pak, diekstrak Pak Herman, Pak Herman. Aduh ini udah diekstrak. Enggak Pak, diekstrak dulu. Kalau udah diekstrak, balik lagi ke NetBeans-nya. Di-share lagi.
kontennya. Pak Doni teh. Pak Doni. Di-share kontennya, Pak. Udah diekstrak? Nah, udah diekstrak. Kalau udah diekstrak, klik add, Pak. Klik add, ya. Klik add, terus dicari tempat Bapak nyimpen tadi. Ya. Nyimpennya. Mana Pak nyimpennya, Pak? Tadi, Pak. Folder download biasanya. Pak Doni? Halo, Pak Doni? Nyarinya kayaknya dia. Nyarinya downloadnya tadi lupa di mana. Pak, di-add, Pak. Pak Doni. Masuk, di-add. Diklik add. Ya, klik kanan. Putus-putus ya. Klik kanan database. Klik kanan database-nya, klik add. Ya, dicari tempat tadi downloadannya. Folder download biasanya, Pak. Ya. Ketemu, Pak Doni? Kenapa nggak bisa ngeliat suaranya? Nah itu Pak, yang MySQL konektor zip-nya mana? Apa .jar-nya Pak? Yang tadi sudah di ini mana? Kan hasil ininya. Hasil downloadan yang .jar. Kayak gini deh. Coba itu diekstrak dulu Pak. Dapat jadi. Ya, diekstrak. Nah, coba lihat di situ. Udah kok hilang lagi. Nah, itu yang .jar-nya. Yaitu Pak, nah itu di ini. Dibuka netbinnya sekarang. Diingat-ingat di download itu ya. Nah, di add, di PC, terus download. Banyakkan isi sih dia. Ada di SQL Connect. Nah, ambil .jar-nya, open. Ya, maka ada di situ langsung next. Nah, ini diganti Pak, nama database-nya ganti. Loh, jangan di next. Nama database-nya ganti. Next, nama database-nya ganti. MySQL ini nama database-nya ganti dengan yang tadi kita bikin. Apa tuh namanya? Dikasih nilai. Atau database yang tadi dibikin. Database yang tadi dibikin apa? Database yang di MySQL, Pak. Ya. Yang tadi dibikin ya, database yang tadi dibikin. Tes connection dulu, Pak. Jangan next, Pak. Tes connection dulu. Tes connection, sukses nggak? Nanti kalau sukses ada kok. Nah, berarti belum saya. Yaudah gini, sekarang share-nya Pak Doni ditutup dulu, Pak. Maaf. Biar saya ulang. Biar saya ulang di saya aja ya. Makasih Pak Doni ya.
Share-nya mohon ditutup dulu. Ini saya jelasin ulang di laptop saya ya. Punten Pak Doni, bisa ditutup dulu share-nya. Tutup dia. Belum ya? Saya aja. Nah ya, jadi sekarang saya ulang nih, yang tadi di-share sama Pak Doni ya. Saya ulangin. Saya ulang nih. Bapak Ibu jangan ada yang share dulu, biar di saya aja yang saya share. Saya ulang caranya yang tadi ya. Ya, saya ulang nih. Udah kelihatan belum? Nah. Nah, ini ya, sudah kelihatan? Ya, jadi klik kanan database ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu sampai jadi proyeknya ini, asal bikin proyek jadi langsung aja klik database-nya. Klik database, langsung new connection ya. Nah, kalau sudah di-add, kita add gini ya. Kita add, nanti ini ada nih hasil downloadannya MySQL Connector Java-nya diklik, langsung di open ya. Kalau udah open maka dia akan muncul begini. Tuh, artinya ini sudah tersambung ke MySQL Connector ya. Nah, kalau sudah maka Bapak Ibu ini langsung kita klik next ya. Begitu sudah next, ini kan ada gini ya. Ada localhost, ada portnya berapa, sesuaikan dengan portnya Bapak Ibu. Kalau dia 3306 ya 3306 ini kan defaultnya itunya ya. Kalau Bapak Ibu punya password, kasih password ya. Username-nya kan root. Begitu saat install MySQL-nya. Nah, nama database-nya apa diganti? Nama database-nya misalkan yang punya kita tadi DB contoh. Ya. Kalau lupa kita lihat lagi ke sini. Apa tadi nama database? Belum kelihatan, Bu. Kelihatan? Nah ya, kita lihat. Nih, apa nama database-nya kita di PHP admin-nya? Kalau lupa nih kan DB contoh kan yang kita bikin tadi. Nah, kita tulis di sini DB contoh gitu ya. Nah, kalau sudah jangan langsung next, kita tes connection dulu nih. Berhasil nggak? Tes connection. Nah, ya. Kalau ada tulisan connection sukses berarti udah nyambung antara si Java NetBeans dengan MySQL. Nah, berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan antara si NetBeans dengan MySQL. Nah, gitu aja caranya, gampang kan? Ya, tapi harus pakai JConnector. JConnectornya Bapak Ibu download dulu. Cara downloadnya kayak tadi, yang tadi ditampilkan oleh Pak Doni tadi ya. Nah, pilih jangan lupa pada saat download itu platform independen. Ya, tapi nanti kami akan taruh juga yang sudah kita download itu di LMS ya. Gitu. Supaya Bapak Ibu gampang downloadnya. Nah, platform independen itu nanti dia bisa di Windows 36 atau Windows 32 atau Windows 64. Atau bisa juga di Linux atau bagi yang pakai Mac bisa juga pakai itu ya. Nah, kalau sudah kita tes connection sukses, berarti ini sudah sukses. Sudah berhasil dari koneksi dari database MySQL ke Java-nya, NetBeans-nya ya. Kalau sudah begini, mau next lagi boleh atau mau langsung finish juga boleh. Nah, maka dia akan langsung terbentuk di sini tuh. Saya sih sudah punya banyak koneksi ya. Nah, ini tuh ya. Nah, artinya ini sudah terbentuk koneksi ke DB contoh. Tanda-tandanya terbentuk apa? Kita lihat aja ke sini. Nih. Lihat. Ya. Ini ada DB contoh MySQL, jurusan kelas mapel murid nilai. Sama kan? Di MySQL juga ada jurusan kelas mapel murid nilai. Di NetBeans juga ada jurusan kelas mapel murid nilai. Mau ngelihat isinya, datanya udah kelihatan belum? Nah, klik aja ini. Nih, ya. Iya, ininya.
Nih ya, kita lihat. Tuh, tabel jurusan, tabel kelas, misalkan ini ya. Buka lagi servisnya. Nah nih, tabel jurusan. Ya, ini ya, dia ada di sini. Tuh, kelihatan. Terus tabel apalagi ini, mapel, ya, punya kode mapel, nama mapel, tabel murid, tabel nilai dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itulah isi dari si database-nya. Tuh, gitu. Kalau sudah begini, kita balik lagi ke project, ya. Nah, supaya ini bisa dijalanin, maka di project-nya, saya buka dulu ya. Ya, saya buka di yang ini ya. Nih, misalkan kita sudah ada ini kan, nih, si siapa namanya? DB contoh gini ya. Ini udah ada. Nah, kode jurusan, nama jurusan sudah ada, ya. Nah, artinya dia sudah terhubung ke dari MySQL ke Java kita. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita harus nge-add dia di library-nya, ya. Di library-nya dia ini kita klik kanan, langsung add library, ya. Nah, add library kan nggak ada di sini nih. Tuh, Java MySQL apa JDBC MySQL kan nggak ada di sini. Maka kita harus nge-add yang tadi .jar-nya itu kita masukin dulu ke library-nya, ya. Nah, ini kita masukin si .jar-nya ke sini. Maka dia akan ada tuh semua package dari si MySQL-nya, MySQL JConnector, ya. Itu, Pak Ibu, gitu ya. Ini Bapak Ibu, ya nanti ini masih nggak apa-apa kita benerin, ya. Nah, jadi ini untuk yang cara koneksi basis data ke mana namanya? Ke MySQL ke NetBeans, ya. Itu cara koneksinya, ya. Nah, langkah-langkahnya ada di dalam Kak, kalau lupa lagi, ya. Langkah-langkahnya ada di dalam Kaknya kalau Bapak Ibu lupa lagi, ya. Package-nya ini package aplikasi nilai. Ya. Nah, jadi sehingga nanti kalau sudah dibikin ini ya, Bapak Ibu, jangan lupa ini ke library-nya, ya, di klik kanan library, ya. Nah, kalau ini sudah masuk ke library, maka langkah selanjutnya kita tinggal bikin form untuk ini tadi data siswa, data nilai dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita bikin formnya kan baru sampai ini dijalanin aja, ya, baru sampai loadingnya ini ya. Tuh. Baru sampai sini kan. Nanti kita tinggal bikin untuk data siswanya diklik muncul data siswa, data jurusan diklik muncul data jurusan dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi jangan lupa langkah-langkahnya itu pertama bikin database ya. Sudah jadi direlasikan. Kalau sudah jadi ini direlasikan semua database-nya diisi datanya, udah diisi data baru Bapak Ibu bikin project di sini ya, bikin project di NetBeans. Kalau misalkan takut ada error form splash-nya jangan dimasukin dulu, bikin aja satu project dulu. Ya, udah bikin satu project baru klik service. Nah, baru Bapak Ibu yang kayak tadi. Yang kayak tadi database-nya diklik kanan, new connection, langsung add yang
.jar. Begitu sudah add yang .jar, next. Nah, udah next, ini ganti database-nya dengan nama database yang mau dikoneksikan. Ya, misalnya ini saya ganti dengan database yang lain. Ya, misalkan sekolah. Ya, nah nanti di sini tes koneksi. Tes koneksinya berhasil enggak? Ya, kita tes koneksi. Kalau ada sukses, berarti ini sudah sukses. Kalau udah langsung finish aja. Maka nanti dia akan terbentuk koneksinya. Ya, setelah ini kita koneksikan sukses, jangan lupa balik lagi ke project. Di projectnya masukin ke library. Library-nya kita klik kanan, add jar foldernya yang tadi, yang si file.jar MySQL Connector Java. Nah, maka ada di sini. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu refactor form splash, bikin form menu. Nah, coba jalanin dulu. Nah, jalanin dulu sampai ininya kelihatan, ya. Kelihatan kan programnya? Apa namanya? Nah, nanti sampai muncul begini dulu, ya. Gitu. Nah, untuk mentoring hari ini kita sampai di situ dulu, ya. Sampai di sini dulu. Alhamdulillah sudah berhasil koneksi database-nya. Nanti kita tinggal lanjutin bikin data siswa, data jurusan, dan seterusnya. Bapak Ibu, ada pertemuan berikutnya karena sudah jam 11. Oke, itu Bapak Ibu ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Kami akan si MySQL Connector Java ini di LMS, ya. Atau kalau Bapak Ibu mau download seperti yang tadi pada saat Pak Doni sharing konten tadi itu, ya. Tapi pilih yang platform independen. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Videonya upload yang ini. Oh iya, masih diupload, Pak. Nah, masih diupload. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Ada rekomendasi versi. Oh, versi SAMPP-nya yang 322, Pak. Kalau misalnya nanti kita taruh aja nih si SAMPP-nya yang versi 322 ini di LMS juga. Kita sediakan nanti itu download software, Bapak Ibu download softwarenya ke situ aja semua. Jadi biar nggak nyari kemana-mana, ya. Setelah ini nanti kita langsung upload nih. Setelah Bapak Ibu kasih mentoring. Ya Pak, silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Enggak Pak, silakan. Nyalain aja mic-nya. Satu-satu dulu, Pak Asep dulu ya, Pak Doni ya, bentar ya. Satu dulu, Pak Asep dulu, nanti gantian. Silakan Pak Asep, apa yang ingin tanyakan? Asep? Ada di chat nggak? Ya. Pak Asep ingin bertanya apa? Atau Pak Doni deh, Pak Doni nyalain aja mic-nya Pak Doni. Enggak. Silakan. Pak Doni bisa dinyalain mic-nya? Oh, ada di chat. Halo. Kedetek suaranya, Bu? Kedengeran? Enggak, silakan. Kalau NetBeans emang harus pakai SAM, Bu ya? Nggak bisa apa kalau dari NetBeans-nya sendiri tidak punya server buat database-nya, Bu? Untuk bikin database-nya bisa sih Bin Pak. Nah, kan kayak yang tadi itu dia kalau ada database-nya. Cuma karena kita takutnya nggak terbiasa menggunakan yang ada di sini. Nah, makanya kita pakai yang MySQL. Gitu ya. Kalau mau bikin database sendiri di sini itu ada fasilitasnya kayak tadi nih, kalau kita lihat kan dia bisa buka isinya si DB contoh ini. Nah, ini nanti bisa dibikin di sininya sih Pak. Tuh, ya. Nah, siap. Gitu ya. Bisa aja cuman tampilannya mungkin kita tidak terbiasa menggunakan, maka kita gunakan si MySQL yang kita sudah terbiasa menggunakan. Ya, kan waktu di cloud database kita pakainya MySQL. Nah, biar kita juga bisa menghubungkan nih Pak dari satu software ke software lain. Gitu. Berarti nanti ini wajib di library-nya ya? Iya, kalau di library-nya wajib di-add Pak. Kalau misalnya dia nggak di-add, nanti nggak kepanggil nih. Ada
paket-paket komnya ini nih. Ini kan paket nih Pak. Kita kan nanti mau koneksi ke programnya ya. Kalau kita udah bikin program yang data siswa misalkan, kan ngambil paket ini Pak, koma SQL, nah gitu ya. Di paket-paket ini kita panggil, kalau nggak dimasukin ke library, ya dia gimana memanggil, gitu. Nggak akan muncul, nggak connect. Oke, makasih Bu, jelas Bu. Ya. Ada lagi? Pak Asep dinyalain aja mic-nya. Kenapa Pak Asep nggak nyala mic-nya? Oh, di Pak Asep ini. Kan yang di JDBC itu banyak koneksi. Apakah harus dihapus jika sudah tidak dipakai? Apakah dibiarkan saja? Mau dihapus boleh, mau dibiarin saja juga boleh, Pak. Gitu. Kalau misalkan Bapak udah nggak dipakai lagi, mau Bapak hapus silakan, nggak masalah. Pemanggilan koneksi bagaimana coding di form, apakah baku atau berubah-ubah? Oh enggak, kalau kita sudah kita masukin di library Pak, seperti ini ya. Nah kita buat aja koneksinya itu, satu koneksi itu kan ini sudah ke database. Nih koneksi yang kita bikin tadi kan sudah ke database ini Pak. Nih koneksi yang kita bikin DB contoh ini tadi, ini kan sudah kita ke database. Nanti di projectnya kita manggilnya ke database-nya bukan ke tabelnya, gitu. Koneksinya itu ke database. Di dalam database kan ada tabel-tabel itu banyak nih. Ini kan terbukti nih sudah nih. Kita connect ke satu database ya tabel yang semua akan masuk, gitu loh. Codingnya tak minggu depan Pak. Minggu depan. Pak mentoring berikutnya. Hari apa Pak Ferry? Jumat Pak ya, ini sudah jam 11 soalnya. Nanti kalau kita lanjutin, lewat, kan ada kelas berikutnya kita. Kita punya kelas berikutnya Pak, ya. Oke, jadi untuk mentoring hari ini, kita materinya sampai sini dulu, ya. Kan sudah bisa connect nih, punya Bapak Ibu ya. Nah, langkah-langkahnya tadi, ya. Yang penting gini, pada saat bikin project nggak refaktor form flash sama bikin formennya juga dulu nggak apa-apa gitu. Bapak Ibu bikin aja project satu udah langsung masuk ke tab service, langsung koneksikan kayak tadi, klik kanan connection, udah gitu baru di add, ambil si dot jar-nya ya. Nah udah diambil dot jar-nya, Bapak Ibu next. Begitu udah next, nanti ganti nih nama database-nya dengan nama database yang mau dipakai, ya. Nah, kalau sudah tes koneksi, baru finish. Nah, tanda-tandanya dia udah muncul, lihat di sini. Nanti dia ada DB nama database, lihat tabelnya semua sama nggak dengan yang di MySQL. Kalau sama, ya berarti benar, udah masuk. Dede membuat relasi yang punya saya kok nggak bisa. Oh, relasi di MySQL Ibu nggak bisa bikin relasi karena ini mungkin Ibu belum bikin indeks. Udah bikin indeks belum? MySQL kelihatan? Nah, di tabel nilai, Bu Dede ya. Satu-satu, sabar, bentar. Ya, satu dulu. Bentar ya. Klik tabel nilai, Bu Dede. Bu Dede klik tabel nilai. Terus klik struktur. Nah, udah klik struktur tabel nilai ya, Bu. Klik struktur. Nah, nanti di sini diklik indeks-indeks nih, Bu. Yang kode mapel Ibu klik indeks, kode kelas Ibu klik indeks, kode jurusan klik indeks, this klik indeks. Nah, udah gitu nanti ada muncul tanda kunci warnanya abu-abu. Tandanya udah kebentuk ini membentuk parent key nih. Udah gitu klik database-nya, DB contoh, terus Ibu masuk ke desainer. Nah, udah masuk ke desainer baru direlasiin tuh. Dari kode mapel di mapel ke kode mapel dinilai. Dari kode jurusan di jurusan ke kode jurusan dinilai dan seterusnya. Sampai jadi seperti ini. Nah, tampilannya ini ada di si LK-nya. Tapi yang di LK itu ada user. Bapak Ibu nggak usah bikin user nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Itu Bu Dedeh ya. Sambil dicoba, dibantu di
kelompoknya saling sharing. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Assalamualaikum. Dinyalain aja tuh mic-nya. Assalamualaikum. Ya, mangga, silakan. Bu, Ya, masukkan siapa? aja Ikra. Ya. Ini kan nanti yang reportnya nggak sempet ya. Nah, nggak sebaiknya dibikin aja Bu tutorialnya gitu, biar kayaknya tanggung gitu kalau cuma sampai koneksi database aja. Karena Oh gitu. karena di silabus SMK kan satu kesatuan produk utuh itu kan sampai report tuh. Jadi kayaknya kita sebagai guru perlu amunisi Ya, buat itu sih. biar biar penuh amunisinya ya Pak ya. Iya betul Bu. Sebenarnya gini Apa? Pak, apa yang tadi saya bilang itu, yang lembar kerja ini sebenarnya itu sampai sekitar 100 lembar Pak, karena sampai report itu kan saya screen satu-satu gitu jadi panjang kan ya, sampai Iya. bikinnya. Nah, berhubung kita keterbatasan waktu, maka yang kita upload itu yang 18 lembar ini supaya Bapak Ibu kan kami berpikir Bapak Ibu lagi ada PAT, lagi ada apa PDB segala macam kita kurang itu. Nah, nanti begitu Bapak Ibu lulus diklat ini kan dipanggil ke PMPTK BMPI. Nah, kita lengkapin itu reportnya ya. Tapi untuk yang lengkapnya apa namanya? Kita nggak upload di LMS sih Pak, ya kita nggak upload di LMS. Nanti kita saya share aja di grup itu, di grup apa Iya di namanya, grup aja. ya gitu ya. Yang basicnya aja sih Bu nggak apa-apa. Iya, siap. Iya makasih Bu ya. Sama-sama. Ada lagi? Oh Bu Wina. Bu Wina mangga Bu, nyalain aja mic-nya. Oh, clean and build. Clean and build. Iya. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Mangga. Ya Ibu kan yang kemarin saya kalau misalkan bikin program itu suka lupa clean and build-nya. Nah, kalau misalkan udah koneksi dengan database itu sama harus di clean and build lagi ya? Atau enggak usah? Kalau ini mah kan baru koneksi Bu nih, ya. Yang ini kan Iya. baru koneksi, ya. Nah, Ibu nanti clean and build-nya kalau udah jadi beres semua, udah lengkap ini nanti sampai jadi begitu kita jalanin, ya. Iya. Begitu kita jalanin nih, jadi ini kan. Nah, nanti data siswanya bisa diklik, udah muncul data jurusan, udah beres ini semua buku, baru clean and build. Oh gitu. Si dotjarnya itu kan nanti yang dikasihin ke beli program Ibu ke user gitu kan, nggak satu bundelan. Iya, nggak satu bundelan satu project Ibu kasihin semua tuh ya, yang di folder disk aja, yang satu folder disk itu yang Ibu kasihin ke yang mau beli program Ibu kan ya. Iya. Itu loh ya, makanya Ya, makasih ya Bu. ya. Ada lagi? Ada lagi? Enggak, silakan. Jadi Bapak Ibu ya, kalau misalkan kayak tadi nih, kayak saya kan ada merah-merah ini ya, merah-merah itu tanda error code, gak usah panik, biasa aja. Jadi kita langsung lihat apa nih errornya. Oh ternyata nama package-nya tadi ya salah, ya udah kita benerin. Error dalam coding mah biasa, nggak error nggak nikmat coding, gitu ya. Kalau belum error belum coding berarti. Jadi santai aja kalau ada error. Ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah lulus diklat ini kan dipanggil UKK ke PPTK BMT itu katanya tahun depan ya. Nah, begitu UKK ada error, jangan panik. Biasa aja, nah, kita cari pelan-pelan. Nggak ada? Kalau tidak ada lagi yang ingin tanyakan,
warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Ferdi. Oke, terima kasih banyak Bu Dwi. Bapak Ibu, untuk mentoring yang ke-11 ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah bergabung dengan kami di mentoring yang ke-11 ini. Ada pembahasan tentang aplikasi desktop Java dan MySQL. Apa yang telah disampaikan oleh Bu Dwi pada mentoring kali ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, untuk mentoring berikutnya yang ke-12 atau yang ke-12, sesuai dengan rencana kita akan laksanakan hari Jumat 19 Juni pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Jadi hari Jumat itu kita pergi untuk mentoring ya jam 1 siang. Terus sebagai informasi untuk kelas ini Pak Asep masih ada satu orang belum setor untuk LK4-nya. Ditunggu sampai nanti malam jam 12. Untuk LK5 Bapak Ibu sudah dikumpulkan. Sementara batas pengumpulan sampai dengan Jumat 19 Juni jam 12 malam. Siap-siap Bapak Ibu untuk tes akhir direncanakan tanggal 22 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat secara serentak. Untuk panduannya nanti akan menyusul mana kita akan melaksanakan tes akhir ini. Cukup sekian Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu, Budi, Pak Bubun, Pak Hedar. Selamat siang, mudah-mudahan kita diberi kesempatan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu boleh keluar. Itu